Juli. Duitnya kudu proses. Lelang dikit. Juli. Guys, ada berita terbaru yang mana salah satu anggota DPRD Jawa Barat yang bernama Bapak Ono Surono meminta kepada Kang Deddy Mulyadi untuk mengembalikan uang 1,7 triliun yang telah dipangkas untuk bantuan keuangan kota kabupaten se-Jawa Barat. Merasa dilangkahi Gubernur Deddy Mulyadi, DPRD Jawa Barat persoalkan anggaran pendidikan karakter sebesar 6 miliar rupiah. Kata beliau, alokasi anggaran untuk program itu tak pernah dibahas bersama DPRD. Ada yang lagi viral lagi nih masalah Kang Deddy Mulyadi. Ya, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Mang Ono namanya. Dia mengkritik sisi kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang memangkas anggaran 1,7 triliun menjadi 500 miliar untuk bantuan kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Ini saya nggak ngerti nih, kok ada ya? Padahal kan harusnya kan provinsi dan DPRD Jawa Barat kan harusnya berjalan beriringan. Ini provinsi-provinsi lain juga loh pada kagum sama Kang Deddy. Lain nih orang-orang internal, orang-orang yang di Jawa Barat malah berisik, apalagi beliau adalah seorang wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Bingung ini. Kata Mang Ono nih, katanya Mang Deddy ini mencoret-coret nggak jelas nih masalah anggaran. Kang Deddy Mulyadi memangkas anggaran dari 1,7 triliun menjadi 500 miliar itu bukan tanpa dasar. Pasti Kang Deddy Mulyadi ini tahu. Ini uang ini aud-audan nggak jelas, ini pasti acak-acakan nggak jelas nih uang ini. Ya, jadi buat Mang Ono, waduh tolonglah ya, provinsi-provinsi lain juga bangga loh sama Kang Deddy. Nah ini berisik sendiri. Mang Ono mau kumaha sih? Coba sih istighfar Mang Ono, istighfar. Jadi serang ku netizen tuh. Beak akun media sosial Mang Ono. Di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Beak Mang Ono. Kepada Mang Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, bersinergilah dengan Deddy Mulyadi untuk membangun Jawa Barat, menjadikan Jawa Barat yang istimewa. Ulah silih sindir ciga budak leutik, kudu aya nu ngelehan. Sok Mang Ono, sok Mang Deddy, duduk bareng bangun Jawa Barat. Bukan tidak mungkin next Mang Ono jadi gubernur Jawa Barat di 2028. Yang penting Mang Ono melepaskan idealis terhadap partai dan bekerja untuk masyarakat, bukan untuk partai. Ingat Mang Ono, walaupun banteng kakinya 4, yang milih tetap yang kakinya 2 Mang Ono. Kitu we Mang Ono ulah poho, keramaselah make sampo emeron Mang Ono. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas. Jangan biarkan KDM sendirian mencoret program-program anggaran yang sudah dibahas sebelumnya dengan rakyat, melibatkan rakyat. Maksudnya sudah diwakilkan kepada kami, DPRD Jawa Barat. Saya sebagai wakil ketua DPRD Jawa Barat tersinggung dengan cara-cara KDM yang secara sepihak mencoret anggaran program keuangan, bantuan keuangan daerah untuk kota kabupaten se-Jawa Barat yang nggak tanggung-tanggung 1,7 triliun disunat menjadi 500 miliar. Saya sebagai ketua partai di Jawa Barat, partai terbesar, saya tersinggung. PDI Perjuangan. Untuk daerah-daerah, contohnya Kabupaten Cirebon yang tadinya anggaran 143 miliar menjadi 24 miliar. Saya tidak terima, kenapa ada yang Banteng dipangkas begitu banyak. Kata Kang Ono, bukan. Katanya pemangkasan anggaran sepihak oleh KDM itu memberatkan wali kota dan bupati se-Jawa Barat, guys. Jadi mungkin Kang Ono juga sebagai corong daripada wali kota juga mungkin, sebagai menampung aspirasi bukan hanya rakyat tapi menampung aspirasi pejabat-pejabat daerah. Kang Ono juga protes dengan KDM yang musrenbang kemarin di Cirebon, dalam waktu 1-2 jam katanya bisa membahas untuk anggaran 2026, padahal isinya pidatonya KDM doang katanya. Seperti itu, guys. Nah, gimana pendapat kalian, guys? Ini musrenbang yang beberapa hari yang lalu dilaksanakan di Cirebon untuk membahas program 2026, menurut
saya itu hanya seremonial, karena tidak mungkin membahas detail terkait dengan program-program tersebut yang hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja, yang lebih banyak mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang malahan menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat karena tidak perlu katanya membahas dengan DPRD karena akan lama, panjang, dan sebagainya. Ya memang saya pun tidak tertarik untuk mendiskusikan ya 2026 karena saya lebih penting ingin mendiskusikan yang 2025, di mana bupati wali kota se-Jawa Barat pasti merasa terbebani dengan dicoretnya 1,7 triliun bantuan keuangan untuk kabupaten kota se-Jawa Barat yang hanya menyisakan 500 miliar saja, dan itu pun untuk program bantuan jaminan kesehatan untuk para pekerja. Banyak sekali program-program yang dicoret. Nah, sehingga saya lebih fokus membahas 2025. Saya ingin mengembalikan 1,7 triliun tersebut yang sudah dibahas panjang oleh Pak Gubernur B. Mahmudin dengan DPRD periode yang lalu. Kita harus hormati betul, dan pasti program-program prioritas itu sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD, tidak akan pernah terbongkar. Karena DPR ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicari jengke benang diurus saya jadi Bapak bersih. Bagaimana menurut kalian guys? Jadi Bapak Ono Surono ini seorang wakil ketua DPRD Jawa Barat yang meminta kepada Kang Deddy tolong kembalikan uang 1,7 triliun yang dipangkas. Jadi total anggaran yang dipersiapkan oleh anggota DPRD itu sebesar 2,2 triliun rupiah. Wow, jumlah yang fantastis bukan? Kemudian dipangkas sebesar 1,7 triliun. Kang Deddy hanya menyisakan 500 miliar rupiah. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk apa uang anggaran sebesar 1,7 triliun rupiah? Dan saya yakin sih, semua program yang dicanangkan oleh mereka itu pasti dijalankan oleh Kang Deddy. Kalau menurut Kang Deddy sesuai, ada manfaatnya, nggak mungkin tidak dijalankan. Hanya saja yang dipangkas itu anggarannya. Untuk apa coba dipangkas? Kalian bisa menjawab sendiri alasan kenapa Kang Deddy sampai memangkas anggaran sebanyak itu, 1,7 triliun guys. Kalian pernah membayangkan nggak mendapatkan uang 1,7 triliun? Itu jumlahnya sangat-sangat fantastis. Dan pastinya ada alasan tertentu kenapa Kang Deddy sampai memangkas uang sebanyak itu. Ada sindiran juga dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau rapat sama anggota DPR itu bisa memakan waktu yang lama, karena di dalamnya itu ada banyak konstituen. Maksudnya ada partai A, partai B, partai C, partai D. Dan biasanya mereka itu tidak sependapat. Partai A mempunyai pendapat sendiri. Demikian pula untuk partai B, partai C, partai D, dan partai-partai lainnya. Kapan selesainya? Pasti nanti setelah rapat pertama akan ada lagi rapat kedua, rapat ketiga, rapat keempat. Permasalahan semakin terus bertambah, semakin menumpuk. Tapi anggota yang di sana masih rapat. Hal itulah yang membuat Kang Deddy itu sengaja tidak mendiskusikan dengan anggota-anggota DPRD. Ujung-ujungnya ribut, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Permasalahan terus bertambah setiap hari. Kang Deddy Mulyadi ini tipe orang yang satset, gak suka teoritis, langsung praktek, gak suka berbelit-belit, gak suka mencela-mencele, gak suka mutar-mutar, to the point. KDM akan banyak musuh. Waduh, warga Jawa Barat tolong dijaga baik-baik gubernur kalian. Karena menurut saya pribadi, untuk saat ini
Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur terbaik. Karena mempersempit peluang korupsi. Kemudian ada komentar menarik nih. Kalau Kang Deddy Mulyadi rapat dulu dengan anggota DPRD. Usulan, anggaran, kajian, anggaran, studi banding luar negeri, anggaran, penelitian hasil studi, anggaran, rapat hasil penelitian, anggaran, penetapan hasil kajian dan studi, anggaran, penetapan pelaksanaan sosial program, anggarannya banyak sekali ya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu seterusnya. Kang Deddy tidak mau hal itu. Kalau rapat kan butuh biaya, konsumsi dan sebagainya. Maksudnya di sini, Kang Deddy Mulyadi itu berusaha untuk menghilangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, yang tidak perlu, yang tidak ada manfaatnya. Kasihan gubernur lain gak kelihatan gara-gara Pak Kang Deddy Mulyadi. Betul sekali, yang viral itu hanya Kang Deddy Mulyadi. Gubernur-gubernur yang lain tidak pernah dibahas sama sekali di sosial media. Ada tapi sedikit. Yang paling banyak dibicarakan oleh netizen itu Kang Deddy Mulyadi. Dan dibicarakan itu bukan karena sensasi ya, tapi karena prestasi. Tapi di sini yang bikin senang itu banyak sekali gubernur dan kepala daerah yang ada di Indonesia mengikuti program dari Kang Deddy Mulyadi, mengikuti program-program yang telah dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan mereka tidak gengsi akan hal itu. Justru hal tersebut perlu disupport. Yang terakhir, Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian memberikan pujian kepada Kang Deddy Mulyadi atas kinerja beliau dalam pengelolaan APBD Jawa Barat, termasuk dana yang dipangkas itu oleh Kang Deddy Mulyadi yang dipersoalkan oleh DPRD Jawa Barat. Lah, Menteri Dalam Negeri saja memberikan pujian kepada Kang Deddy Mulyadi. Kenapa yang di sana meminta uang 1,7 triliun untuk dikembalikan? Tapi oknum DPRD-nya terus menghambat kinerja KDM, Pak Ketua. Ada yang lapor nih kepada Menteri Dalam Negeri. Tapi oknum DPRD-nya menghambat kinerja Kang Deddy Mulyadi, Pak Ketua. Ketua DPRD Jawa Barat perlu diganti semua. Semua programnya KDM ditentang. KDM itu ibaratnya senior DPRD. Jadi udah tahu semua luar dalamnya DPRD. Sebelumnya Kang Deddy Mulyadi ini pernah menjadi anggota DPRD. Jadi mungkin sudah tahu luar dalamnya lembaga tersebut. Untuk warga Jawa Barat, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan anggaran yang diminta kembali oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat kepada Kang Deddy Mulyadi, atau kalian setuju dengan keputusan dari Kang Deddy Mulyadi untuk memangkas 1,7 triliun uang anggarannya?